Jelang negosiasi perdamaian antara AS dan Iran di Pakistan, Israel malah membombardir Lebanon di tengah gencatan senjata. Dosen Hubungan Internasional Universitas Binus, Tia Mariatul Kiptiah menilai jika Israel terus melanggar perjanjian, gencatan senjata bisa gagal. Berikut cuplikan dialog program iNewsroom bersama rekan Davi Pratama. Karena Israel ini selalu menjadi batu sandungan perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran. Pertama ketika mereka sedang berunding di Swiss, perundingan kedua hampir mencapai deal, tiba-tiba Israel menyerang Iran, memprovokasi. Akhirnya di-approve oleh Donald Trump dan terjadilah perang ini. Kemudian sekarang di saat mereka deal kembali untuk kembali ke meja perundingan dan Iran yang awalnya tidak percaya sekarang sudah mulai mempercayai dan bersedia, dan Pakistan menjadi mediator, mereka sama-sama bersedia, bahkan di luar dugaan ternyata Trump mengapprove 10 poin yang jelas-jelas itu menguntungkan Iran. Ini sebuah momentum buat Iran luar biasa begitu ya. Tiba-tiba dia malah semakin gencar menyerang Israel, ini semakin gencar menyerang Lebanon begitu. Artinya memang saya sepakat dengan tadi jenderal dari Amerika Serikat. Sudah saatnya Amerika Serikat memisahkan kepentingan nasional Amerika Serikat dengan kepentingan nasionalnya Israel. Kalau terus Donald Trump mengikuti apa yang diinginkan oleh Zionis Israel, tentu ini tidak menguntungkan untuk rakyat Amerika Serikat. Karena sesungguhnya perang kedua negara ini antara Iran dan Amerika Serikat sama sekali tidak menguntungkan untuk kepentingan nasionalnya Amerika Serikat. Di mana sekarang harga BBM di Amerika Serikat terus naik, itu jelas merugikan rakyat begitu ya. Kemudian yang kedua, publik Amerika Serikat tidak ada yang setuju, banyak yang tidak setuju. Terjadi demo di berbagai negara bagian terhadap perang ini. Mereka semua mengerti dan sadar bahwa perang ini bukan antara Amerika Serikat dengan Iran dan tidak ada kepentingan nasionalnya Amerika Serikat di situ di perang ini, dan terjadi protes besar-besaran dan akan berujung kepada pemakzulan Trump. Ini jelas akan merugikan secara politik terhadap Trump. Jadi kalau Trump terus akan mengikuti Zionis, habis sudah dia. Artinya memang sudah harus selesai ini Amerika dengan Israel ini. Jadi artinya kembali ke meja perundingan, selesaikan 10 poin dari Iran, begitu ya. Dan ini adalah momentumnya begitu. Abaikan Israel. Kalau tidak mau sampai kapan, dan itu akan menjadi kerugian buat Amerika Serikat sendiri, Mas Davi. Oke. Kalau kita baca klaimnya Israel bahwa sebenarnya Lebanon ini di luar dari kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Israel tidak berjanji tidak menyerang negara lain di luar Iran, menurut Anda? Tapi masuk kesepakatan. Kalau kita lihat poin satu adalah tidak boleh lagi diserang, ada agresi lagi ke Iran. Kemudian menutup sanksi secara primer dan sekunder. Kemudian selain itu Hormuz menjadi tetap di wilayah Iran dan Iran yang mengontrol. Kemudian ada poin tidak boleh menyerang terhadap Lebanon. Artinya kalau Trump mengapprove 10 poin dari Iran ini, harusnya termasuk juga penyerangan terhadap Lebanon, begitu yang dilakukan oleh Israel. Walaupun Israel secara tidak langsung terlibat dalam agreement ini, tapi pemicu konflik ini kan dia terlibat begitu. Dia ikut serta menyerang. Dia bahkan pertama kali yang menyerang Iran. Kalau tidak diprovokasi, bisa jadi deal atau agreement antara Iran dan Amerika Serikat di Swiss itu terjadi kalau tidak diprovokasi Israel. Jadi memang Israel secara tidak langsung terlibat memang. Tapi kan memang akarnya di sana. Yang tidak menginginkan Iran di kawasan kan Israel. Apa keuntungannya untuk Amerika Serikat? Kan tidak ada. Karena hanya satu-satunya negara di kawasan yang memang tidak disukai Israel dan menjadi batu sandungan Israel melakukan ekspansi dan supernity Israel, ya hanya Iran. Lalu di mana keuntungannya untuk Amerika Serikat? Tidak ada. Dan rakyat Amerika Serikat sudah paham ini, begitu. Jadi artinya memang kalau Iran menuntut Lebanon tidak diserang, harusnya dilakukan juga. Dan harus berbicara dengan, kalau Iran tidak bisa bicara dengan Israel, Amerika harus bicara dengan Israel. Dan betul itu jenderal tadi bilang, Amerika saatnya sudah harus memisahkan Israel dari Amerika. Begitu Mas Davi. Oke, dampaknya terhadap negosiasi di Pakistan akan seperti apa kalau begini? Kalau Israel terus menyalahi perjanjian yang 10 ini, walaupun dia tidak ikut secara langsung seperti Amerika dengan Iran, ini ceasefire bisa gagal. Bisa gagal, dan Iran bisa melakukan itu. Iran istilahnya kalau dalam istilah bahasa kita itu kadung begitu ya. Memang kondisi ekonomi Iran makin terpuruk, tapi bukan berarti Iran akan mundur. Dia akan terus memainkan Hormuz ini, dan permainan atau strategi Iran untuk memainkan Hormuz ini akan semakin tidak menguntungkan untuk Amerika Serikat, Mas Davi. Makin terpojok, apalagi sekarang kalau kita lihat pollingnya atau surveinya, pemakzulan Trump sudah semakin naik ya. 40, 56, kemudian naik 60. Khawatirnya memang ini adalah insiden buruk untuk Partai Republik. Jadi kalau segera tidak dihentikan,
bahaya juga begitu untuk Republik, untuk karir politik Trump sendiri begitu. Oke. Ini kan kita sebut saja upaya sabotase yang dilakukan oleh Israel terhadap negosiasi dan gencatan senjata yang dilakukan Amerika terhadap Iran. Ya. Sebenarnya kalau kita melihat apa tujuan Israel, apakah hanya semata-mata egonya Netanyahu atau ada kepentingan yang lebih dalam, Mbak? Mereka tidak mau Amerika Serikat deal dengan Israel. Kalau memang Israel menginginkan perdamaian antara Amerika Serikat dengan Iran, itu ketika Iran berunding dengan Amerika Serikat di Swiss ya, itu kan perundingan kedua tuh. Di Oman kan deadlock, kemudian dilanjutkan perundingan kedua di Swiss. Itu sudah terjadi, perdamaian itu sudah terjadi. Kalau tidak diprovokasi, tiba-tiba Israel menyerang ke Iran begitu. Kenapa Israel menyerang Iran tiba-tiba? Di saat mereka mau deal antara Amerika Serikat dan Iran mau deal, tiba-tiba Israel menyerang Iran. Artinya memang tidak ingin Amerika Serikat dengan Iran itu ada deal di situ. Karena kalau ada deal bisa jadi itu merembet ke arah pencabutan sanksi ekonomi. Kalau sampai sanksi ekonomi Iran dicabut, waduh ini luar biasa ini. Iran akan segera secara perekonomiannya akan tumbuh dengan sangat baik begitu ya, dan itu akan semakin mengancam sovereignty-nya Israel di kawasan, dan Israel tidak menginginkan ini. Israel itu Mas Davi, apapun caranya Amerika dan Iran jangan sampai damai. Jangan sampai terjadi ada MOU, ada agreement yang mengarah kepada keuntungan Iran sehingga perekonomian Iran terus tumbuh baik. Itu tujuan mereka. Maka apapun akan dilakukan ketika mau menuju deal, menuju ke perundingan kembali, pasti akan dikacaukan terus oleh Israel begitu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan keluar dari NATO. Trump marah karena negara-negara NATO tidak ada yang membantu Amerika Serikat mengamankan Selat Hormuz. Pembatasan Selat Hormuz tak hanya memicu reaksi keras Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat terhadap negara-negara anggota NATO pun memanas. Amerika Serikat memandang NATO tak ada saat dibutuhkan. Amerika Serikat bahkan sedang menimbang untuk keluar dari NATO. I have a direct quote from the President of the United States on NATO, and I will share it with all of you. They were tested and they failed. And I would add, it's quite sad that NATO turned their backs on the American people over the course of the last 6 weeks when it's the American people who have been funding their defense. As you know, President Trump will be meeting with Secretary Rutte in a couple of hours here at the White House, and I know he looks forward to having a very frank and candid conversation with him. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dengan tegas menyatakan tidak akan mendukung serangan tanpa alasan yang jelas. Pernyataan ini disampaikan Starmer usai kunjungannya ke Uni Emirat Arab. My principles and values made sure that our decisions were that we wouldn't get involved in the action without a lawful basis and without a viable, thought-through plan. That was the right position for the United Kingdom. And of course, that has included us taking action, collective self-defence. I'm here to say thank you to some of those who have been defending our allies and British interests in the region. But the principles of not getting dragged into this war, principles of always saying the UK will act only on a lawful basis and only if there's a viable long-term plan, they're the right principles. And as I say, I'm the British Prime Minister. I act in the British national interest, and nothing is going to deflect me from that. Berdasarkan pantauan radar, saat ini Selat Hormuz terbuka terbatas. Semua kapal yang melintas harus mendapatkan persetujuan dari Iran. Sementara Iran melarang kapal sekutu Israel dan Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz.